Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini lanjutkan lagi di vlog yang sebelumnya ya, buat teman-teman ya. Nah, ini tadi saya barusan tadi habis jogging. Silakan teman-teman bisa melihat vlog yang sebelumnya, ya kan. Nah, sekarang ini saya hanya mau berbagi aja sih terkait dengan kita melihat situasi alam aja di sini. Kita bagaimana alam itu menjadi sumber inspirasi kita ya dalam kehidupan. Kadang-kala kita itu menganggap sepelekan alam itu sebagai inspirasi untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana sih esensi kehidupan kita hidup di muka bumi ini, kemudian di bagaimana dihiaskan dengan apa ya, dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan kan. Tinggal bagaimana kita mengelola bumi, mengelola alam itu dengan sebaik-baiknya. Bumi ini apa itu semuanya alam di sini kan bagus ya, bagus pemandangannya, bagus juga sawahnya. Itu kan bagian dari ciptaan Allah yang maha kuasa kan. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi alam itu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sediakan kepada makhluknya. Jadi alam ini bukan hanya saja dinikmati oleh makhluk manusia saja, ya kan, tetapi juga bagaimana makhluk-makhluk yang lainnya, binatang atau hewan dan lain sebagainya, itu mereka juga bisa menikmatinya, ya kan. Makanya kita itu harus menjaga alam itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus melestarikannya, kita harus menanam pohon-pohon, ya kan. Ya, supaya alam itu semakin indah. Nah, menjadi lebih penting lagi adalah bagaimana alam itu kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Bagaimana kita juga bisa merenung. Bagaimana juga kita bisa merefleksikan diri. Iya kan? Untuk bermuhasabah. Iya, banyak sebenarnya sumber-sumber inspirasi. Makanya ketika kita jalan-jalan, ketika kita berjogging, melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa, bukan saja kita mengambil hanya satu sisi manfaat saja, hanya kesehatannya, iya kan, tetapi juga bagaimana kita ini menjadi sebagai sumber inspirasi, karena kita banyak melihat potensi-potensi yang lain, iya kan, seperti itu, menjadi sumber referensi juga, iya kan, misalnya kan seperti itu. Bayangkan aja kan, jadi gini, mungkin kita selalu melihat banyak orang yang terutama mungkin di artis ya, atau orang-orang kaya, mereka itu berlibur di luar negeri atau berlibur di tempat-tempat pemandangannya atau di daerah-daerah yang sangat bagus. Menurut saya gini, mungkin dari sisi lain kita melihatnya, oh karena mereka bisa punya uang sehingga mereka bisa ke sana. Tetapi mungkin ini ada sisi lain dari mereka itu. Yang pertama adalah mungkin mereka pergi ke tempat-tempat yang mewah atau tempat-tempat yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Mereka di sana adalah mencari sumber inspirasi, iya kan? Seperti itu. Mencari sumber inspirasi sehingga mereka menjadikan itu semua sebagai motivasi, sebagai loncatan, sehingga bisa melahirkan ide-ide, ya kan? Sehingga mereka bisa terpacu. Nah, itu sehingga mereka bisa terpacu. Semuanya gini, orang yang bergaul dengan orang-orang yang sukses umpamanya kan, itu mereka bisa mengambil sumber inspirasi, itu mengambil referensi, oh cara kinerjanya menjadi orang yang sukses itu seperti ini lah,
iya kan? Oh, mereka mendapatkan mobil mewah atau barang-barang mewah, ternyata juga tidak mudah, ya kan? Mereka membutuhkan kinerja yang keras, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengambil sisi positifnya? Ya. Kalau kita mengambilnya dari sisi negatifnya saja, waduh, itu juga agak-agak susah, ya kan? Dalam kehidupan ini tentunya juga kita harus membutuhkan referensi atau sumber-sumber inspirasi yang bagaimana bisa memotivasi diri kita. Nah, itu sih. Itu ya sebagai contoh kecil aja sih, ya. Mungkin contohnya gini. Kita itu pengen mobil mewah atau pengen sebuah motor. Tetapi kita di tempat kita nggak ada seumpamanya orang-orang bagaimana caranya bekerja keras. Iya kan? Nah, atau nggak ada referensi yang lain bagaimana sih kita bisa memiliki motor atau mobil itu. Nah, itu kan seperti itu. Contohnya kita sebagai menjadikan mereka itu sebagai tempat untuk pembelajaran. Jantung sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi ada orang, aduh, ditegur. Jantung sehat. Alhamdulillah. Oke. Kaget juga tadi saya ada orang yang tegur jantung sehat. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa ada berapa menit ini? Ada 6 menit. Jadi kita bukannya saya ini. Jadi bukannya juga saya mau meremehkan teman-teman atau orang-orang yang mungkin pemikirannya beda ya, terkait dengan bagaimana sudut pandang kita terhadap orang-orang yang mempunyai kemewahan, barang-barang kemewahan. Enggak usahlah kita iri kan dengan mereka yang mempunyai segalanya itu. Tetapi kita harus menjadi, saya selalu mengulang-ulangi ya, harus kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Mereka memiliki itu semuanya karena mempunyai kinerja yang bagus, kerja keras. Allah memberikan rezeki yang banyak buat mereka sehingga mereka mungkin bisa memanfaatkan atau menjadi itu memanfaatkan rezekinya itu untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Seperti itu. Menjadi pertanyaan, apakah salah dengan apa yang mereka? Tidak salah, iya kan? Tidak salah. Kemudian juga kita beranggapan gimana sih kalau mereka orang-orang kaya itu berikan sumbang ke anak-anak yatim? Nggak usah kita berpikiran seperti itu. Kita berpikiran positif aja. Mungkin mereka sudah menyisihkan sebagian rezekinya, tetapi kan kita tidak tahu. Seperti itu yang menjadi utama, ya kan? Karena kadang-kala kita itu selalu terlalu banyak mengurusi orang lain. Biasanya kan kita kayak seperti itu. Ya, kalau hidup kita ini cuma memfikirkan orang lain, mengurusi orang lain, kemudian kita selalu iri dengan apa yang orang lain punya. Wah, itu juga jangan sampai kita harus bertanya juga. Jangan sampai ada bermasalah di dalam diri kita, iya kan? Dan tentunya sekali lagi kita harus banyak belajar dari orang-orang itu. Kemudian juga bukan saja kepada orang-orang yang kaya, tetapi kan orang-orang miskin, juga orang-orang du'afa, kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana mereka mengalami, misalnya bagaimana cara menghadapi ketika mereka mengalami sebuah tantangan atau sebuah musibah. Bila jadi mereka sangat sabar, ya kan? Nah, itu kita bisa belajar dari mereka. Kok bisa sabar sih menghadapi problem, tantangan, ya kan? Sekuat itukah kita bisa melewati itu? Seperti itukah kekuatan kita bisa melewati cobaan hidup yang mereka alami? Iya kan? Itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi juga, iya kan? Jangan kita memandang
sebelah mata juga kan, seperti itu. Gitu. Jadi jadikan semua yang ada di alam ini sebagai sumber inspirasi, bukan saja hanya kepada setiap manusia, itu sesama kita manusia, bukan saja kita pada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses. Sumber inspirasi bukan di situ saja, ya kan? Bisa jadi kita juga pada anak-anak kecil, pada orang tua itu. Kemudian jadikan juga sebagai semuanya binatang kan, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi buat seperti itu kan. Contohnya gini aja, di kota-kota besar kan bisa dilihat, kita biasanya pergi ke kota besar, itu bisa menjadi sebuah gagasan dan ide-ide ketika kita kembali, oh di kota itu penataan ruangan, penataan tata letak kota itu bagus, tertata dengan rapi. Bagaimana istilahnya membangun selokan, bagaimana penataan sampah dengan baik, bisa jadi berbeda dengan tempat kita. Nah, ketika kita kembali, itu bisa kita mengadopsi itu semuanya, seperti itu, iya kan? Semuanya kita berkunjung ke sekolah-sekolah yang super wow, super mega, atau sekolah-sekolah yang populer, ya kan? Sekolah-sekolah yang sekolah inspirasi, itu kita bisa mengambil semua dari sana. Iya, ketika kita kembali ke tempat asal kita bisa mengadopsinya dengan baik, ya kan? Seperti itu sih yang menjadikan yang harus kita jadikan hidup kita ini memandang semua yang ada itu ada sebagai sumber inspirasi, seperti itu, ya kan? Ya bisa jadi kita semuanya orang supaya tertata, supaya rajin untuk mau belajar, termotivasi seumpamanya, ya sudah rajin-rajinlah ke perpustakaan, iya kan? Rajin-rajinlah ke perpustakaan di tempat-tempat buku, sehingga bisa melihat judul-judul buku yang sangat menarik, yang bisa menginspirasi. Karena di situ orang yang minat mau membaca itu bukan karena mereka tidak mau, tetapi ketika mereka terbentuk lingkungannya atau sering berkunjung di tempat tersebut, mereka bisa melihat sumber inspirasi. Semuanya buku-buku di perpustakaan atau di toko-toko buku, pergi jalan-jalan ke sana, ya kan? Biasanya melihat buku kayaknya menarik ini untuk bisa dibaca, nah itu yang harus diambil, iya kan? Seperti itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber motivasi dalam diri kita. Semuanya binatang atau hewan, semuanya burung, kenapa bisa terbang, itu kan dulu kan orang terciptanya pesawat itu kan dilihat dari situ juga kan, kenapa bisa terbang, seperti itu, ya kan? Ada sumber-sumber inspirasi, kita tidak bisa ya terbang dengan menggunakan alat dan lain sebagainya, iya kan? Kita bisa belajar dari berbagai lah istilahnya kan, hewan-hewan itu sendiri, ya kan? Saya kira banyak hal yang menjadikan motivasi diri kita itu terbentuk dan tumbuh lagi, ya kan? Makanya kan ada orang yang mengatakan gini juga, kalau kamu mau mencari sumber inspirasi, silahkan pergi ke tempat-tempat yang terbuka, ya, supaya punya masalah yang banyak, silakanlah pergi ke pantai atau refreshing ke gunung, itu kan, sehingga bisa mendapatkan pencerahan, menata hidup lebih luas. Nah itu biasanya ada orang-orang bijak seperti itu mengatakan. Salah satunya juga dari guru-guru saya, seperti itu juga, mereka mengatakan udah cobalah merefleksikan seperti Nabi Muhammad kan, seperti Nabi Muhammad itu kan bisa selanya di Gua Hira, ya, bisa merenung di sana
salah satunya sehingga mendapatkan juga wahyu di sana kan, di tempat-tempat yang sepi, kemudian bagaimana di pemandangan padang pasir yang sangat luas ya kan. Saya kira banyak saya kira tumbuh-tumbuhan pun juga seperti itu ya, kita bisa dijadikan motivasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ya mungkin kurang penting ya buat teman-teman, tapi saya kira satu hal yang perlu saya catat lagi, saya ulangi adalah silakan marilah kita mencari sumber inspirasi. Jangan kita memandang dari mana kita harus mencari sumber inspirasi sehingga memotivasi diri kita untuk bangkit menjadi, apakah kita mau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Itu ayo kita cari seluas-luasnya. Di muka bumi ini saya kira Allah sudah menyiapkan semuanya itu, kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu tempat tumbuh-tumbuhan, hewan, itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita cara mengelolanya dan menggalihnya sumber inspirasi dan motivasi untuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa juga. Oke, cukup sekian. Saya kira sudah panjang ya apa yang saya sampaikan ini. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.